Perkenalkan, nama saya Fuska Mariani dengan NIM 210601241240151 dari kelas A Desain Sistem Mikroprosesor. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komponen-komponen apa yang ada di rangkaian ini dan bagaimana alur kerjanya. Rangkaian sampel 8 bit CPU ini menunjukkan bagaimana sebuah prosesor sederhana bekerja dengan prinsip dasar komputer, yaitu fetch, decode, dan execute. Pada tahap fetch, prosesor mengambil instruksi dari memori berdasarkan alamat yang disimpan di program counter atau PC, lalu instruksi tersebut dimasukkan ke dalam instruction register. Selanjutnya, pada tahap decode, unit kontrol menerjemahkan instruksi tersebut untuk mengetahui operasi apa yang harus dilakukan, apakah operasi aritmatika, logika, atau perpindahan data, serta menentukan bagian mana dari CPU yang akan digunakan. Nah, tahap akhirnya yaitu execute, di mana CPU menjalankan instruksi tersebut, misalnya melakukan perhitungan di ALU, mengakses memori, atau mengirim data ke perangkat lain. Setelah itu, program counter diperbarui ke instruksi berikutnya, dan siklus ini terus berulang selama program dijalankan. Nah, komponen-komponen yang digunakan dalam rangkaian ini sangat kompleks, yaitu seperti program counter atau PC, kemudian ada RAM, instruction register, control unit, memory address register, general purpose register, ALU, clock, bus, dan sinyal kontrol. Komponen-komponen ini saling bekerja sama agar instruksi yang diambil dari memori dapat diterjemahkan dan dijalankan dengan urutan yang benar. Komponen-komponen penyusun dari rangkaian ini adalah komponen pertama yaitu clock, yang berfungsi sebagai sumber denyut yang mengatur irama kerja CPU. Nah, dari rangkaian ini terlihat bahwa clock tidak hanya menghasilkan satu sinyal, tetapi dibagi lagi menjadi beberapa fase seperti W1, W2, T0, T1, T2, dan sinyal timing lainnya. Ini menunjukkan bahwa cara kerja CPU terdiri dari beberapa proses. Nah, karena tidak hanya terdiri dari satu proses, maka satu instruksi tidak akan langsung selesai dalam satu tahap, yaitu tidak akan selesai dalam satu tahap yang teratur sehingga aliran data akan menjadi lebih rapi dan saling tidak bertabrakan. Kemudian komponen berikutnya adalah control unit atau CON. Pada rangkaian ini, control unit menerima masukan dari hasil decode instruksi pada IR dan juga dari sinyal timing clock. Dari situ, control unit membangkitkan berbagai sinyal kontrol seperti ER, EI, LA, dan lain-lain. Fungsi control unit adalah menentukan siapa yang aktif, siapa yang diam, terus data mana yang akan diambil, kemana data akan dikirim, kapan memori dibaca, dan lain sebagainya. Nah, karena control unit pada rangkaian ini dibentuk dari gerbang logika dan bukan mikroprogram, maka CPU ini termasuk memakai konsep hardware control. Kemudian komponen selanjutnya adalah program counter atau PC. PC berfungsi untuk menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Dari subrangkaian PC terlihat adanya register dan adder, sehingga dapat dipahami bahwa PC tidak hanya menyimpan alamat, tetapi juga dapat menambah alamat ke instruksi berikutnya. Nah, jadi setelah suatu instruksi diambil dari RAM, PC akan bersiap menunjukkan alamat selanjutnya. Di rangkaian utama, keluaran PC menuju RAM melalui jalur alamat yang dipakai saat proses fetch instruksi. Setelah itu, ada RAM yaitu tempat menyimpan program dan data. Pada CPU ini, RAM mempunyai dua peran penting. Pertama, RAM menyimpan instruksi program yang akan diambil satu persatu oleh PC. Kedua, RAM juga menyimpan data yang akan dibaca dan ditulis saat instruksi dijalankan. Selanjutnya ada instruction register yang berfungsi untuk menerima instruksi dari RAM, menyimpannya lalu memisahkannya. Isi instruksi ini menjadi bagian opcode dan address. Kemudian ada memory address register atau MAR, di mana fungsinya adalah menyimpan alamat memori yang akan diakses saat tahap eksekusi. Kalau PC lebih fokus untuk menunjukkan alamat instruksi program, maka MAR dipakai untuk memegang alamat data atau operand. Lalu ada General Purpose Register atau GPR. Pada rangkaian ini GPR terdiri dari dua register kerja, yaitu register A dan register B. Dari subrangkaiannya terlihat jelas bahwa ada sinyal LA untuk membuat data ke register A, LB untuk membuat data ke register B, dan lain sebagainya. Kemudian komponen berikutnya adalah ALU, di mana ALU ini berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data dari register A dan B. Pada rangkaian utama ALU dikendalikan oleh sinyal seperti SU, EU, dan EALU.
Selain itu, selain komponen-komponen di atas, rangkaian ini juga menggunakan komponen pendukung seperti control buffer yang berfungsi sebagai pintu buka tutup jalur data. Lalu ada splitter yang bertugas memecah bus menjadi bit-bit kecil atau menggabungkan bit kecil menjadi bus. Kemudian ada juga tunnel, yaitu penyederhanaan sambungan kabel dengan label ALU, EI, LA, LB, EA, dan lain sebagainya. Untuk tahap-tahapnya sendiri itu terbagi menjadi 3. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu adalah tahap fetch, kemudian tahap decode, dan tahap execute. Pada tahap fetch, itu adalah tahap pertama di mana program counter memegang alamat instruksi yang akan dijalankan. Alamat ini dikirimkan ke RAM. Setelah RAM menerima alamat tersebut, RAM mengeluarkan isi memori pada alamat itu, yang berupa instruksi program. Instruksi tersebut kemudian dikirim ke instruction register. Sampai titik ini, CPU baru saja mengambil instruksi dari memori, sehingga tahap ini disebut fetch. Kemudian, setelah instruksi berhasil diambil, PC tidak berhenti, karena di dalam PC ada mekanisme penambahan alamat. Maka PC bersiap untuk menunjuk alamat instruksi berikutnya. Jadi saat CPU masih memproses instruksi saat ini, PC pada dasarnya sudah menyiapkan urutan program selanjutnya. Kemudian ada tahap decode. Begitu instruksi masuk ke IR, instruksi itu langsung dibagi menjadi opcode dan address. Opcode disimpan dalam register 4 bit IR, sedangkan address dibentuk menjadi jalur alamat 8 bit. Opcode lalu diproses oleh rangkaian gerbang logika di dalam IR untuk menghasilkan token, yaitu sinyal hasil decode yang dikirim ke control unit. Control unit kemudian membaca hasil decode ini bersama sinyal timing dari clock. Berdasarkan kombinasi itulah control unit menentukan instruksi apa yang sedang aktif dan sinyal kontrol apa yang harus dinyalakan. Dengan kata lain, pada tahap decode, CPU sedang menjawab 3 pertanyaan utama. Instruksinya apa, data apa yang dibutuhkan di mana, dan blok mana saja yang harus diaktifkan. Kemudian tahap terakhir ialah tahap execute. Setelah control unit mengetahui arti instruksi, CPU masuk ke tahap execute. Pada tahap ini, aliran data mulai benar-benar diarahkan sesuai kebutuhan instruksi. Jika instruksi membutuhkan alamat data, maka bagian address yang sudah dibentuk oleh IR akan dikeluarkan ketika EI aktif, lalu dikirim ke MAR. Ketika sinyal LM aktif, MAR menyimpan address. Kemudian setelah address tersimpan di MAR, barulah RAM dapat menggunakan address itu untuk membaca atau menulis data. Jadi urutannya, bukan IR langsung mengakses RAM, melainkan IR menghasilkan address, MAR menyimpan address, lalu RAM diakses memakai address dari MAR. Kemudian jika instruksi adalah membaca dari data memori, control unit akan mengaktifkan RAM untuk mengeluarkan data. Data yang keluar dari RAM kemudian bisa dimasukkan ke register A atau B melalui sinyal LA atau LB. Jika instruksi adalah operasi aritmatika atau logika, maka data pada register A dan B masuk ke ALU melalui jalur atau ALU, dan A to ALU dan B to ALU. ALU lalu mengolah kedua data itu sebagai operasi yang dipilih. Setelah hasil operasi selesai, keluaran ALU diizinkan ke bus melalui sinyal seperti EU atau EALU. Lalu hasil itu bisa dimuat kembali ke register A, register lain, atau ke RAM. Nah, jika instruksinya adalah menulis data ke memori, maka address dari instruksi lebih dulu masuk ke MAR. Setelah itu isi register kerja